A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Maaf ya Anjas, tadi tante bisikin mama. Sebelum keluar kamar, hapus dulu iler tuh di bibir. Spontan Anjas meledekkan tawa. Aku dan Mbak Ning tersenyum melihat tingkahnya. Ih, mama jorok. Ileran kayak anak kecil aja. Spontan Mbak Ning menggelitik perut Anjas. Udah mah, Anjas nggak tahan geli. Jerit Anjas kegelian. Keluar yuk, ajakku tak lama kemudian. Kami pun melangkah keluar kamar, menuju ruang tamu tempat Ayla, Aini dan Bang Harun berada. Sesampainya di sana, mereka sedang mengobrol dengan bapak dan ibu. Tadi aku sempat lupa beritahu ibu dan bapak akan kedatangan cucunya. Tapi syukurlah, mereka sudah berkumpul di sini. Ayla, Aini, sini nak, mama kangen kalian. Ayla Aini diam bergeming. Tak ada keinginan untuk memeluk dan menghambur ke pelukan mama yang merindukannya. Kenapa kalian diam saja? Masih marah sama mama? Mama minta maaf ya, sudah membuat kalian kecewa. Air mata tak terbendung keluar dari pipi Mbak Ning karena putrinya masih diam tanpa reaksi. Ayla, Aini, ingat pesan tante kan? Allah saja maha pemaaf. Kenapa kalian masih marah dan tidak mau memaafkan mama? Iya tante. Serentak keduanya bangkit dari tempat duduk dan berlari mengejar Mbak Ning. Aku terharu melihat pertemuan yang sangat diharapkan Mbak Ning. Inilah yang selalu ditunggu Mbak Ning belakangan ini, bertemu dengan ketiga buah hatinya. Bapak dan ibu ikut meneteskan air mata bahagia. Ayla, Aini, kalian mau kan memaafkan semua kesalahan mama? Iya mah, aku juga minta maaf telah marah sama mama. Tidak nak, kalian tidak perlu meminta maaf. Mama pantas mendapatkannya. Lagi mereka berpelukan tiada henti. Setelah puas menciumi dan melepaskan rindu dengan kedua putrinya, Mbak Ning beralih menatap Bang Harun. Terima kasih Bang, telah mengantar mereka ke sini. Iya, sama-sama, balas Bang Harun pelan. Hari ini hari yang penuh bahagia yang dirasakan keluargaku. Semenjak itu hubungan Mbak Ning dan anak-anaknya makin dekat. Sekarang Ayla, Aini dan Anja sesekali tidur di sini. Minggu sore dijemput Bang Harun untuk kembali pulang ke rumah. Mereka sekolah, tentu tidak bisa tinggal semaunya. Singkat cerita, hari pun berganti minggu.
Minggu pagi aku mendapat telepon dari Bang Harun. Ia memintaku untuk membujuk Mbak Ning agar mau kembali padanya. Bang Harun ingin rujuk dengan Mbak Ning. Ia sadar, tidak seharusnya dia emosi dan menjatuhkan talak pada Mbak Ning. Apalagi ketika Mbak Ning didera penyakit aneh. Dia malah mengantar dan memulangkan Mbak Ning ke rumah bapak dan ibu. Bukan merawat dan mengobati penyakit Mbak Ning. Baik Bang, aku akan bujuk Mbak Ning supaya mau rujuk. Tapi tolong abang jangan senang dulu, karena aku tidak yakin Mbak Ning bersedia. Ucapku di ujung telepon pagi itu sebelum memutuskan panggilan. Baiklah, abang tunggu kabar baikmu, sahut Bang Harun di seberang telepon. Setelah selesai beberes dan memasak, saatnya mencari kesempatan untuk bicara berdua saja dengan Mbak Ning. Sementara Mas Bagas izin mengunjungi orang tuanya. Tadinya aku diajak serta, tapi dari semalam perutku terus saja bergejolak mual. Akhirnya Mas Bagas melarangku ikut. Sudah, kamu istirahat saja di rumah. Kayaknya masuk angin. Perjalanan ke rumah mama lumayan panjang. Nanti tambah masuk angin. Maaf Mas, tidak bisa ikut menemani kali ini. Titip ini aja untuk mama dan papa. Kuangsurkan sebuah goodie bag besar ke tangan Mas Bagas. Apa ini? Kek kesukaan papa dan mama. Kapan bikinnya? Pagi-pagi buta tadi. Kamu ini bandel ya? Bukannya istirahat saja malah bikin kue. Masa datang ke rumah mama mertua dengan tangan kosong? Masa datang ke rumah mama mertua dengan tangan kosong? Bukan aku banget Mas. Cicitku seraya mendorongnya segera pergi. Bisa beli di luar. Tidak enak, sahutku manyun. Udah sana berangkat. Jangan lupa pulangnya bawa mangga. Lamunanku terhenti tatkala melihat bayangan Mbak Ning berkelebat. Kuikuti dengan pandangan mata. Aku segera menyusul Mbak Ning ke ruang keluarga. Mbak Ning sedang menyalakan televisi. Ketika aku sampai, segera saja kudaratkan bokong di sisinya. Kupandangi wajah Mbak Ning yang kini telah bersih. Bahkan bekasnya juga sudah tak terlihat. Akulah orang yang paling berbahagia melihat kesembuhan Mbak Ning. Semoga peristiwa kemarin itu benar-benar membuat Mbak Ning menyadari semua kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Menjadi wanita baik seperti dulu. Sebelum diputuskan Bang Irfan, menyayangiku dan mengasihiku dengan tulus. Mbak Ning, bisa kita bicara? Minta waktunya sebentar saja boleh? Iya, tentu saja. Kita bicara di mana? Di kamar Mbak Ning saja gimana? Kenapa tidak di sini? Biar leluasa. Kalau di sini khawatir ada yang menguping pembicaraan kita. Oh, rahasia. Ayolah. Kalau begitu, yuk, cek. Ucap Mbak Ning menggandeng kedua tanganku. Tak lupa ia mematikan saluran televisi. Tidak ada kecurigaan sedikit pun terlihat di wajahnya waktu aku menyebut kata rahasia. Sesampainya di kamar Mbak Ning, aku mencari posisi yang enak untuk bicara dari hati ke hati. Kembali kutatap wajah perempuan ini. Keraguan seakan menyergap. Apa tindakanku tidak salah? Ikut campur urusan yang bukan ranahku. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu Mbak Ning mau mendengarkan perkataanku.
Setelah menguatkan hati, aku mulai bicara. Besar harapan, semoga Mbak Ning tidak tersinggung. Sebelumnya aku minta maaf bila terlalu ikut campur dengan masalah Mbak. Maksudmu apa, Laras? Mbak tidak mengerti. Ini ada kaitannya dengan Bang Harun. Benar Mbak Ning menolak permintaan Bang Harun, sambungku setelah menjeda untuk menarik nafas. Oh, Bang Harun memintamu untuk membujuk Mbak. Bukan meminta Mbak, tukar pikiran. Siapa tahu Mbak mau berpikir ulang. Setelah mengkaji baik buruknya dan apa dampaknya pada ketiga anak Mbak. Laras, Mbak mengerti kecemasanmu. Sebelum mengambil keputusan itu, Mbak sudah berpikir keras, mempertimbangkan baik buruknya. Tetap saja hati Mbak cenderung menolak. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Ning tidak mau kembali pada Bang Harun? Padahal dia sudah meminta maaf. Apalagi yang Mbak harapkan? Apa permintaan maafnya tidak cukup? Sambungku seraya menatap wanita itu lekat-lekat. Tidak semudah itu, Laras. Dengan meminta maaf semua selesai. Mbak tidak bisa memaafkan perbuatan Bang Harun. Perbuatan yang mana? Saat Mbak sakit, bukannya dijaga dan dirawat, justru Mbak diantar pulang ke rumah Bapak. Saat itu hati Mbak sakit, dan rasa Mbak sudah mati untuknya. Selama ini Mbak kurang dapat perhatian darinya. Mbak masih bisa terima dan memaafkannya. Tapi saat Mbak sakit itu, seharusnya dia orang yang terdepan yang lebih dulu menjaga dan merawat Mbak. Tapi apa yang dilakukannya? Dia justru mengantar Mbak pulang dan menceraikan Mbak. Bila kamu yang berada di posisi itu, apa kamu mau memaafkannya? Astagfirullah. Desisku dalam hati. Tak menyangka luka itu begitu dalam Mbak Ning rasakan. Bang Harun itu hanya bisa menyalahi Mbak, tapi tidak bisa mengoreksi dirinya. Mbak jadi kecewa. Mbak memutuskan lebih baik sendiri saat ini. Pikirkan lagi, Mbak. Hati Mbak belum siap kembali padanya, Laras. Entah suatu saat nanti. Kasihan Ayla, Aini dan Anjas, Mbak. Apa Mbak tidak memikirkan mereka sebelum mengambil keputusan? Mereka butuh orang tua lengkap untuk membersamai tumbuh kembang mereka. Sudah, Laras. Tapi hati kecil Mbak tidak bisa menerima. Hati Mbak menolak. Maaf, Laras. Baiklah, Mbak. Jika itu sudah keputusan terbaik, aku tidak bisa memaksakan kehendak. Lagian Mbak juga yang menjalani. Bila terpaksa nanti berakibat buruk. Maafkan Mbak Laras. Santai, Mbak. Aku mengerti sakit yang Mbak rasa. Jadi jangan merasa tidak enak hati. Aku segera meninggalkan kamar Mbak Ning. Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Aku tidak berhak ikut campur dengan perasaan orang lain. Meskipun aku menyayangkan keputusan Mbak Ning, ini semata-mata memikirkan masa depan Ayla.
Aini dan Anjas. Singkat cerita, kedekatan hubungan Mbak Ning dan Mas Sandi semakin kentara. Setiap hari Mas Sandi selalu datang dan mengajak Mbak Ning pergi. Bapak dan Ibu tidak kuasa menolak apalagi melarang. Keluarga Pak Ismet dan Bu Asna juga menyambut baik dan bahkan merestui bila Mas Sandi dan Mbak Ning menikah. Mas Sandi juga tidak ada kapok-kapoknya. Padahal udah ditolak, tetap saja ia menginginkan Mbak Ning. "Ning, kamu pacaran dengan Andi?" tanya bapak suatu pagi. Kebetulan aku memang berada tidak jauh dari sana, jadi tahu apa yang sedang bapak bicarakan. "Tidak, kami hanya teman." "Terus kenapa tiap hari Andi selalu datang menjemput dan mengajakmu pergi?" "Emangnya aku tidak boleh pergi dengan Andi, meskipun hanya sebatas teman?" "Mungkin kamu menganggap Andi hanya teman. Kalau Andi sendiri menganggapmu lebih dari sekedar teman, bagaimana?" "Tenang Pak, percaya sama aku, itu tidak akan terjadi." "Kamu suka sama Andi?" "Tidak, tidak sama sekali." "Kalau begitu kurangi pergi berdua dengan Andi. Tidak bagus juga dilihat orang." "Kenapa sih Pak? Bapak tidak suka sama Andi?" "Jangan salah paham. Bapak tidak mau kamu jadi pembicaraan orang." "Aku selalu menerima ajakan Andi karena aku takut Andi kembali sakit. Sedapatnya aku tidak mau mengecewakannya. Hanya itu, tidak lebih. Tidak ada maksud lain juga." Itulah bentuk penyesalan Mbak Ning. Apapun ia lakukan agar Mas Sandi tidak kembali stres. Aku yang tengah berada di dapur, seketika ingin ikut nimbrung bicara. "Mbak Ning, boleh aku ikut bicara?" "Bicara saja, tidak masalah." Jika Mbak Ning selalu menuruti kemauan Mas Sandi, selalu pergi berdua, nanti bisa menimbulkan masalah baru." "Masalah baru? Maksudmu?" "Aku takut Mbak Ning memberi harapan palsu. Andai Mas Sandi memupuk cinta kian subur, tentu Mbak Ning semakin sulit melepaskan diri darinya. Kalau Mbak Ning tidak suka, bilang saja tidak suka. Nanti Mas Sandi terlalu banyak berharap. Padahal Mbak hanya ingin membantunya memulihkan penyakitnya. Lain halnya, jika Mbak Ning menyimpan perasaan padanya, tidak masalah. Aku sebagai adik tidak akan melarang. Seperti kata Mbak Ning, jodoh, maut dan rezeki sudah diatur Yang Maha Kuasa. Andai Allah menetapkan Mbak Ning dengan Mas Andi sekalipun, insya Allah kami terima. Iya kan Pak?" "Benar kata adikmu. Hubungan kalian itu harus jelas. Jika sering pergi dan jalan berdua saja, nanti akan menimbulkan gosip panas. Apa Mbak Ning mau dia kembali masuk rumah sakit jiwa?" sambungku lagi. "Tentu saja tidak. Kalau begitu bicaralah dari hati ke hati. Mulailah menjaga jarak dengannya. Bilang pelan-pelan supaya Mas Sandi mengerti. Minta pertolongan Allah juga supaya menghadirkan perempuan lain di hati Mas Sandi. Aku takut hubungan itu hanya hubungan palsu. Hubungan yang terjalin karena rasa penyesalan yang Mbak Ning rasakan pada Mas Sandi.
Aku sangat khawatir melihat kedekatan mereka. Aku sangat berharap Mbak Ning kembali pada Bang Harun, bukan menjalin hubungan baru dengan Mas Andi. Lamunanku buyar tatkala melihat Mas Andi muncul di ujung gang. Saat itu aku tengah berada di teras sedang merapikan tanaman. "Laras," panggilnya setelah dekat. "Iya Mas, kenapa?" "Ning ada di dalam kan? Boleh minta tolong panggilkan." Sepertinya aku harus mengatur siasat supaya hubungan Mas Andi dan Mbak Ning tidak terlalu dekat. Ini tidak boleh dibiarkan, harus diselesaikan dengan kepala dingin. "Maaf Mas Andi, Mbak Ning tidak ada di dalam. Dia pergi menemui temannya." "Siapa?" "Kurang tahu Mas, tadi mereka janjian." "Pergi lama apa sebentar? Mungkin tadi Ning bilang mau pergi kemana. Biar Mas Andi menyusul ke sana." "Maaf Mas Andi, Mbak tidak bilang apa-apa tadi. Dia langsung pergi setelah menerima telepon dari temannya." "Oh gitu. Baiklah, kalau Ning sudah pulang, tolong bilangin padanya aku mencarinya. Minta dia datang ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin aku berikan padanya." "Baik Mas, nanti aku sampaikan," sahutku dengan suara yang bergetar. Aku takut Mbak Ning memergoki aksiku. Ya Allah, apa aku salah telah membohongi Mas Andi? Maksudku kan baik. Jangan sampai Mbak Ning hanya memberi PHP Mas Andi saja. Baru saja Mas Andi menghilang dari balik gang, muncul Mbak Ning. "Tadi siapa yang datang?" "Bukan siapa-siapa Mbak." "Kok tadi Mbak kayak dengar suara Andi?" "Mbak salah dengar kali. Udah ya Mbak, aku mau ke kamar istirahat. Kepalaku terasa berat dari pagi tadi." Tanpa mendengar balasan Mbak Ning, aku langsung loyor pergi. Hatiku sedang kacau. Jangan sampai sikapku mencurigakan. Lebih baik menghindar daripada ditanyain banyak hal. Di samping itu, perutku seringkali terasa mual dan begah. Apa ini efek masuk angin? Entahlah. Aku sendiri bingung apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku harus memikirkan cara supaya Mbak Ning bisa berbaikan lagi dengan Bang Harun. Bagaimanapun caranya, Mbak Ning harus bersatu dengan Bang Harun. Aku tidak tega melihat duka di wajah Aila, Aini dan Anjas. Aku ingin mereka berkumpul seperti layaknya keluarga yang utuh, bukan bergantian seperti sekarang. Aila, Aini dan Anjas bukan barang yang bisa dioper sana sini. Perutku semakin bergejolak hebat. Tak tahan dengan rasa mual berasa hendak muntah. Aku lari ke kamar mandi. Benar saja, sesampainya di sana, aku memuntahkan cairan bening. Kepalaku berdenyut dan pening. Sepertinya aku memang harus istirahat supaya pusing ini segera hilang. Mungkin tidur nyenyak adalah solusinya. "Kamu kenapa Laras? Kok muntah-muntah? Masuk angin?" Tiba-tiba Mbak Ning sudah berada di pintu kamar mandi. "Gak tahu kenapa Mbak, kepalaku rasanya sakit banget. Aku mau istirahat saja sebentar. Siapa tahu nanti sembuh." Mbak Ning mengantarku ke kamar, lalu membaringkan tubuhku di tempat tidur. Tak lupa Mbak Ning mengoleskan minyak kayu putih di dahi, kening dan perutku. "Kayaknya kamu masuk angin. Mending sekarang istirahat saja." Setelahnya, Mbak Ning keluar.
Tak lama ia kembali dengan segelas teh hangat. "Pagi tadi kamu belum sarapan ya?" "Aku tidak nafsu makan, Mbak. Rasanya aneh semua." "Nah itu, makanya kamu gampang masuk angin. Makan teratur itu penting untuk kesehatan. Jangan lagi melalaikan makan ya." Nasihat Mbak Ning tulus. "Ini, Mbak bawakan segelas teh hangat supaya perutmu tidak kosong. Seharusnya kamu paksakan sarapan supaya tidak masuk angin. Kalau begini kan kamu juga yang repot. Kamu minum sekarang ya. Setelah itu baru istirahat." "Iya, Mbak." Aku segera bangun dan duduk, lalu meminum separuh teh hangat yang dibawakan Mbak Ning. "Nah gitu, sekarang kamu istirahat saja." Mbak Ning pergi setelah memastikan ku tidur. Entah berapa jam lamanya aku terbaring di tempat tidur. Aku tidak tahu pasti. "Assalamualaikum." Sayup-sayup terdengar suara seseorang mengucapkan salam. Kamarku memang berdekatan dengan ruang tamu, jadi aku bisa mendengar jelas kalau ada tamu yang datang. Aku segera membuka mata. Netra ini menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11.30 siang. Itu artinya aku tidur sekitar 1 jam. "Waalaikumsalam." Bagas, kamu sudah pulang?" "Iya, Mbak." "Laras di mana, Mbak? Biasanya dia selalu menyambut kepulanganku." "Laras sakit. Ia di kamar. Tadi muntah-muntah. Mungkin masuk angin." Masih bisa ku dengar percakapan antara Mas Bagas dengan Mbak Ning. "Baik, Mbak. Aku langsung ke kamar saja." Tak lama berselang, Mas Bagas sampai di kamar, lalu mendekat ke tempat tidur. Aku pura-pura tidur saja. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Mas Bagas padaku. Dia meletakkan telapak tangan di keningku, mengusapnya dengan pelan. "Mas, kamu udah pulang?" "Maaf Ras, usapan Mas membuatmu terjaga ya. Kamu sakit?" "Iya Mas, pusing, kepala berdenyut, perut mual terus dari semalam gak sembuh-sembuh, makan gak berselera, padahal perut lapar." "Mas, mana mangga titipanku tadi pagi?" Mas Bagas menyodorkan kantong ke hadapanku. "Biar Mas kupasin ya, kamu istirahat saja." "Mana Mas? Biar lihat dulu. Biar aku yang pilih yang mana dulu yang mau dikupas." Mas Bagas membuka kantong mangga. Aku melihat dengan mengerucutkan bibir. "Kok mulutnya begitu? Tidak suka mangga ini?" "Kok mangga matang sih Mas? Aku pingin mangga muda." "Tadi pagi kamu gak bilang mangga muda. Kamu cuma bilang beliin mangga. Makanya Mas belikan mangga ini." Aku meletakkan mangga itu kembali ke tempatnya semula. Tadi senang bukan main dibawakan mangga. Sekarang berganti kecewa. "Ya sudah, jangan bersedih gitu. Sekarang juga Mas beliin mangga muda." Mas Bagas langsung ngacer keluar, tak lupa membawa sekantong mangga sekalian. "Mbak Ning mau mangga?" tawarnya pada Mbak Ning. "Ini buat Mbak Ning saja. Saya salah beli mangga. Harusnya saya beli mangga muda." "Apa? Mangga muda?" "Sebentar, yang pesan mangga muda Laras." "Iya Mbak."
Mbak Ning tertawa pelan. Mbak mengerti sekarang kenapa Laras mual dan muntah. Laras bukan sakit biasa. Pusing mual yang dirasakannya akibat hormon dalam tubuhnya. Kamu seorang dokter, harusnya lebih paham. Maksud Mbak Ning, Laras itu hamil, Bagas. Hamil. Dengan menekan kata hamil. Aku terkejut mendengar perkataan Mbak Ning. Benarkah aku hamil? Ya Allah. Akhirnya datang juga tanpa disangka. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.